Kita masuk di minggu yang kedua. Ya. Nah, kita tahu tema kita untuk tahun ini 2024 bicara tentang kingdom influence, yaitu pengaruh kerajaan. Nah, khusus Januari, the chosen generation adalah generasi pilihan. Nah, pagi ini dalam hadiratnya, dalam anugerah Allah saya akan share dengan saudara, itu bicara tentang generasi pilihan pembawa pengaruh. Haleluya. Haleluya. Nah, saya percaya saudara adalah semua umat Tuhan yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih. Nah, bicara tentang generasi yang membawa, generasi pilihan yang membawa pengaruh. Jangan berpikir cuma dekade generasi dalam umur-umur tertentu. Termasuk dari generasi tradisional. Itu adalah generasi yang berumur 75 tahun ke atas. Baby boomers, X maupun Y, maupun Z, maupun Alpha. Itu semua kita harus menjadi generasi pilihan yang membawa apa? Pengaruh. Haleluya. Nah, kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Indonesia adalah bangsa yang terpilih. Permasalahan mau atau enggak dipilih. Itu permasalahannya. Imamat yang rajani. Artinya saudara dan saya juga dipanggil menjadi seorang imam. Imam itu mewakili Tuhan. Menyatakan sesuatu kepada manusia. Bukan hanya hal rohani, tapi juga hal-hal jasmani. Orang miskin perlu ditolong. Orang lapar perlu diberi makan. Nah, kalau ini gaya hidup yang kita buat di dunia di mana kita berada, itulah influence pengaruh kita. Kita disebut raja. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi bukan anak raja lagi, tapi saudara adalah raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Itu imamat yang rajani. Jadi jangan pikir influence itu di dalam satu kapasitas, saudara mau lihat seperti orang lain punya. Di bagian mana Tuhan percayakan saudara, saudara bisa menjadi pengaruh di dunia saudara. Amin. Nah, bangsa yang kudus, artinya bangsa yang dipisahkan dari cara dunia keakuan maupun cara-cara kerajaan iblis, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Tuhan. Kalau sudah milik Tuhan, siapa yang melawan kita? Ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi punya purpose. Sebagai imam, raja, sebagai generasi yang membawa pengaruh itu beritanya cuman raja di atas segala raja yang ditinggikan. Nah, Matius 13 ayat 33. Ini tema kita untuk tahun ini. Berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Ya. Pemerintahan Tuhan atas hidup saudara itu kita ini dibilang seperti ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai apa? Kamir seluruhnya. Jadi sebagai generasi pilihan pembawa pengaruh, kita harus bergerak menjatakan sesuatu di dunia di mana kita berada seperti ragi yang mempengaruhi adonan. Haleluya. Dan saudara bertahu, kalau ragi mempengaruhi adonan, perhatikan baik-baik, tidak mungkin ragi itu bisa diambil lagi. Diangkat dan dikeluarkan lagi. Dia akan berkelanjutan terus. Hari ini, di dunia di mana saudara berapa, kalau saudara menjadi pengaruh, dan betul-betul itu kebenaran kerajaan Allah yang saudara beritakan, dunia akan lihat raja di atas segala raja yang hebat hidup dalam saudara. Dan di mana-mana saudara saya percaya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu kita lihat, sebagai generasi pilihan pembawa pengaruh, gaya hidupnya itu bagaimana? Nah, itu kita belajar hari ini. Kita lihat ayat yang berikutnya di dalam ayat 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus
12 ayat 9. Berkata begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa? Kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun apa? Menaungi aku. Nah, kita lihat ragi. Ragi itu kalau generasi baby boomers ke atas tradisional itu taunya brood, bahasa Belandanya roti. Ragi itu mempengaruhi adonan menjadi roti, betul enggak? Roti itu jadi lembut, lebih apa? Nikmat. Tapi kalau generasi milenial, mungkin saudara lebih kenal yang namanya kromboloni. Yang ngerti, yang kenal itu coba lambaikan tangan. Itu pasti generasi X, Y, dan Z, oke? Itu juga ragi, ya. Bapak-bapak yang baby boomers belum tahu, belajarlah sama anak-anak saudara. Jadi dari 2 Korintus 12 ayat 9 ini kita lihat, ragi itu kelihatannya tuh lemah, kecil, betul enggak? Tapi dahsyat penetrasinya punya pengaruh yang besar kepada roti ataupun kromboloni untuk bisa menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih mekar, lebih nikmat. Amin. Nah, kita juga harusnya begitu. Dari ayat tadi yang saya baca, artinya gini, kita ini kebenaran yang pertama sini punya gaya hidup, berani mengakui setiap kelemahan kita. Bahwa kita ini tidak bisa bikin apa-apa. Kita butuh sang raja di atas segala raja. Yang ada dalam hidup kita mempengaruhi kita, sehingga di mana-mana baru kita bisa menjadi pengaruh di dunia yang Tuhan tempatkan. Haleluya. Jadi kita tidak bisa sombong. Hari ini saudara bisa bernapas, all about Jesus. Setuju? Saudara bisa makan, semua karena Tuhan. Nah, itulah yang namanya mengakui setiap kelemahan kita bahwa apa saja itu semua karena Tuhan. Haleluya. Walaupun kita ini kelihatan tidak berarti bagi orang lain, tapi bagi Tuhan kita sangat berharga. Dia mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan kita perlu tahu, ketidakberartian kita berani tahu hanya Tuhan. Sekalipun kecil kita, dengar bersama Tuhan, ada kebesaran yang Tuhan nyatakan untuk Tuhan dipermuliakan. Bukan soal duit. Bukan soal duit, tapi pengaruh itu bicara value. Bukan harga. Saudara punya Brompton sepeda yang harga mungkin 50 juta. Dengan sepeda yang harga 1 juta, toh perlu digayung juga, capek juga kan. Betul enggak? Saudara naik pesawat, ekonomi kelas, naik first class, apapun kelas. Waktu pesawat itu jatuh, semua juga jatuh. Tidak ada first class terpisah sendiri. Setuju? Saudara punya beli baju yang mahal, Hermes, apa saja, silakanlah. Tapi baju yang mungkin biasa saja, tetap cuma hanya untuk menutupi aurat. Setuju? Dan dia juga tidak bisa mengobati panu atau jerawat. Nah makanya mari, saudara perlu value pengaruh ini, penting. Haleluya. Makanya bicara tentang untuk kita punya relasi dengan Tuhan. Itu ada aturannya. Salah satu aturannya, beranilah mengakui setiap kelemahan kita. Baru kekuatan Tuhan itu turun atas kita. Kalau saudara tidak mau berrelasi dengan Tuhan, mau sendiri, merdekalah, bebas sendiri. Makanya hidup kita akan tersesat. Tidak menjadi pengaruh, bahkan dipengaruhi. Haleluya. Nah itu kebenaran yang pertama, bergaya hidup, berani untuk mengakui setiap kelemahan kita. Baru seperti ragi itu dia mempengaruhi roti. Dia mempengaruhi yang namanya kromboloni, croissant, apa saja. Dia mempengaruhi semua. Haleluya. Dan dia punya suatu itu yang Tuhan mau, hidup saudara dan saya. Bergaya hidup seperti ini. Nah kebenaran yang lain kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti tidak akan
haus lagi. Nah, saudara perhatikan di sini. Ragi itu tidak pernah terintimidasi dengan ukuran roti. Setuju? Ragi itu juga tidak pernah terintimidasi dengan jenis roti. Apa jenis apa saja yang dia mempengaruhi. Ya. Dan dia tidak juga mau menjadi roti atau kromboloni. Halo? Tapi dia tetap menjadi pengaruh. Nah, untuk itu sama orang yang bisa menjadi generasi pilihan yang membawa pengaruh, gaya hidup dari ayat ini yang perlu kita hidupi hari ini. Kita selalu yakin bahwa pribadi yang hebat, Tuhan yang ajaib itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak keluar dari saudara, dia tidak ada di luar saudara. Dia tetap ada dalam saudara. Dia adalah roti hidup. Kalau kita yakin dia adalah roti hidup, ada dalam saudara, saudara dalam dia dalam saudara. Apa situasi keadaan saudara? Tidak akan bisa mempengaruhi saudara. Sikap hati saudara yang menentukan pengaruh apa yang saudara mau. Kalau saudara yakin dia ada di sini, soal makan minum dia adalah roti hidup. Makan minum bisa lapar lagi. Roti hidup tidak akan bisa lapar lagi. Semua tercukupan termasuk hidup yang kekal. Nah, apa masalah saudara yang saudara bingung, yang bisa membuat saudara terpengaruh? Hari ini dengar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia ada dalam saudara. Semua persoalan saudara tetap ada jawabannya. Dan membawa kebenaran dan kehidupan. Dan kalau kita yakin ini, di mana-mana kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi keadaan kita. Kita yang mempengaruhi. Dibilang dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara dan saya adalah rantingnya. Ranting itu coba-coba pisah daripada pokoknya. Tidak akan bisa hidup berbuah, apalagi berbuah tetap. Dia harus mengikuti kemana pokok anggur itu bergerak. Nah, situasi apapun sekarang ini, dengar. Seperti orang bingung tentang pemilihan presiden hari ini. Dengar, siapapun presiden saudara, Yesus Kristus Tuhan, dia tetap juru selamat, dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan itu. Dan Indonesia saya percaya tetap dalam kontrolan Tuhan. Kita sebagai imam dan raja mungkin tidak duduk di pemerintahan, tapi kita punya power and authority untuk bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Untuk bumi Indonesia tetap terlindungi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita harus yakin itu. Kalau saudara bingung dengan apapun tentang berita-berita di media, di sosmed, saudara akan bingung. Tapi biarlah kalau saya yakin roti hidup itu ada dalam saudara, semua lihat permasalahan itu, lihat Tuhan ada di situ. Apapun terjadi, Tuhan tetap ada di situ. Baru kita tidak akan dipengaruhi apapun, tapi kita menjadi apa? Pengaruh bagi banyak orang. Haleluya. Jadi kalau orang menjadi pengaruh, tidak usah terlalu banyak ngoceh. Jangan NATO. No action, talk only. Ragi itu berjalan, bergerak tanpa diketahui. Orang yang bergaya hidup membawa pengaruh, tidak pernah dia berkuar-kuar. Hidupnya menjadi nyata dan dia cerita tentang siapa yang membuat hidupnya berubah. Haleluya. Amin. Ya, mungkin saudara pernah dengar satu ilustrasi tentang burung beo dengan lebah. Ya, burung beo itu umurnya 50 sampai 55 tahun. Lebah itu paling 45 hari sampai 55 hari. Search di Google. Satu waktu lagi bergaya-gayanya burung beo di sebuah pohon, dia lihat lebah itu kok repot banget buat apa? Rumahnya untuk menjadi apa? Lebah, itu madu. Terus beonya bilang, ngapain, umur kan cuma pendek. Kayak saya ini loh, umur panjang juga bisa santai. Kamu udah pendek kok kerja keras. Artinya kerja bernilai, bagi saya kerja bernilai. Si lebah ngomong, ya umur saya sebegini pendek. Tapi saya punya purpose. Kami bekerja bersama, teamwork. Dengan tujuan bukan untuk hanya kami diberkati. Panjang umur itu, hidupnya menjadi berkat. Kami boleh 55 hari, tapi karier kami menjadi sejarah bagi orang lain. Diberkati, bukan hanya untuk diberkati sendiri, menjadi berkat. Sadarlah kita.
Jadi panjang umur itu bukan soal angka. Tapi panjang umur itu bicara selagi hidup apakah saudara bernilai menjadi pengaruh. Haleluya. Amin. Nah itu bergaya hidup yaitu selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Ya. Yang lain lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melalui kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita lihat. Ragi itu akan bisa menjadi pengaruh kalau diaktifkan oleh panas dan tekanan. Setuju? Haleluya. Kalau enggak bisa. Nah makanya kita juga untuk bisa menjadi pengaruh ada pencobaan yang diizinkan kita hadapi. Ujian yang diizinkan kita hadapi. Makanya orang yang bergaya hidup generasi pilihan pembawa pengaruh. Salah satu setia dalam proses Tuhan. Katakan setia dalam proses Tuhan. Nah orang yang setia dalam proses Tuhan, apapun tantangan ujian yang datang, dia tetap selalu bekerja, berkarir sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dan dia enggan menyerah. Selalu dia punya hari esok, bahwa hari ini, cukup hari ini dia pikirkan, hari esok sudah ada Tuhan di sana. Haleluya. Dan dia tidak menyerah. Dan tanggung jawab. Dan orang yang betul-betul setia dalam proses punya tanggung jawab. Karena itu hatinya selalu murni. Haleluya. Dan orang yang betul-betul juga tanggung jawab setia itu orang yang punya selalu ada inisiatif. Ya, integritas. Dan antusias. Nggak loyo-loyoan. Nggak malas. Orang malas itu hari gini. Sebelum lelah sudah tidur. Itu orang malas. Haleluya. Ya. Jadi kita mesti jelas di sini bahwa selalu setia menjalani apa? Proses. Dan ingat, kalau kita sampai setia pada dalam proses Tuhan, itu namanya kita cinta pada proses. Orang cinta pada proses seperti Raja Wali. Waktu diganggu burung apapun, dia tidak terlalu peduli. Dia tinggal masuk aja di badai. Itu cinta akan proses. Dan musuh tidak akan masuk lagi di situ. Disitulah Raja Wali tenang. Orang yang setia dalam proses Tuhan, di mana-mana dia merasa tenang, musuh tidak bisa masuk lagi. Dan di situ dia akan mengalami promosi, dan di situ dia melepaskan berkat untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Beritahu kiri kanan, kalau ada proses jangan ditengking. Setia menjalani proses. Amin. Semua orang pasti akan mengalami proses. Dan Tuhan cinta proses. Dia tidak cinta yang instan-instan. Ya. Jadi apa yang kita lihat sedang dibangun gedung ini keren, bagus, memperluas. Bagi saya oke-oke saja. Tapi yang esensi terutama rumah Tuhan ini yang perlu expand nilai-nilainya. Haleluya. Amin. Makanya pola pikir kita juga harus rubah. Banyakan kita tuh berpikir zaman-zaman dulu tuh selalu kita khotbahkan orang ngerokok, orang apa? Minuman keras, apalagi pelayan Tuhan pasti dikorok. Dia apa? Didisiplin. Tidak dulu melayani. Tapi Bapak pendetanya lupa. Kalau itu kan tidak ada ayatnya tuh. Dilarang rokok kecuali di pompa bensin. Tapi itu sebenarnya tujuan supaya rumah Tuhan ini perlu dia apa? Perlu dia apa? Jaga. Tapi pendetanya makan kelewatan. Obesitas. Penyakitan. Apa bedanya? Siapa yang setuju dengan saya? Tepuk tangan. Itu perlu didisiplin. Mari kita disiplin diri termasuk saya. Makanya dengan tujuan berdoa dan berpuasa ini. Untuk makin mempercaya Tuhan. Untuk mendisiplinkan diri supaya haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Jadi setia menjalani apa?
proses. Sudahlah, orang setia dalam menjalankan proses, dia akan membawa berkat kemana-mana. Yang terakhir, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan, bukan teori, ajari dan melakukan. Berarti yang mengajar juga sudah melakukan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemanapun dia menyertai kita. Nah di sini suruh pergi. Nah, sama ragi itu kalau di dalam bungkusan tidak berguna. Jemaat Tuhan yang komitmen di gereja lokal rock ini, kalau saudara cuma main-main pelayanan di 4 sisi tembok ini yang menghalangi. Dan cuma melihat pada fokus pembicara. Jumlah boleh banyak, tidak ada gunanya. Bahasa Mandarinnya, meyuyong. Bahasa Balinya, sengkanggo. Bahasa Jawa, jawab sendiri. Kalau Ambon bisa saya nggak ada apa-apa lagi, saya nggak ada guna. Jadi kita mesti sadar ini. Makanya dari ayat ini, orang yang bergaya hidup generasi pilihan pembawa pengaruh, memiliki kerinduan untuk memperdulikan orang lain. Bukan soal baptis dan dibaptis. Apa yang dibutuhkan, itu perlu. Mereka perlu hal-hal kerohanian, tugas saudara memberitakan tentang kebenaran firman. Mereka berbutuhkan tentang hal-hal jiwa, pikiran mereka harus dipenuhi dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus dan kemauan Kristus. Hal-hal jasmani dalam hal apa? Makan, minum, atau kesehatan. Saudara yang menjadi pengaruh untuk menceritakan. Haleluya. Ya, satu waktu saya berada di sebuah pulau. Saya melayani dan sedang breakfast. Saya tidak tahu kalau di sudut yang di hook itu ada bapak-bapak duduk ngobrol dengan pakaian olahraga. Saya juga waktu itu baru selesai jalan di waktu pagi. Itu saya breakfast. Rupanya mereka perhatikan. Ya, waktu mereka lihat begitu, terus salah satu bapak hampiri saya. Pak, saya perhatikan bapak makan itu sama sekali tidak ada yang namanya haram. You know haram? Semua healthy food. Saya mau tanya bapak umur berapa? Waktu itu 69 tahun. Berarti sekarang lebih dari 69. Waktu mereka tanya, kok bisa begitu Pak? Saya bilang, saya percaya Yesus Tuhan. Dan rumah ini punyanya Tuhan. Saya diberi tanggung jawab untuk memelihara, menjaga. Jadi bagi saya makan minum pertama untuk memuliakan Tuhan. Kedua, sehat. Ketiga, nikmat. Keempat, baru kenyang. Makanya saya diingatkan Tuhan untuk tidak bola balik. Nah saya dapat pelajaran ini waktu saya berumur sekitar 49 tahun. Ya, kalau tidak salah, tahun 2000 saya mulai lakukan ini. Nah disitulah pola makan, olahraga. Sedikit orang tanya juga. Jadi kita punya bagian. Dan jangan pikir pengaruh itu cuma hanya hal khotbah belakang mimbar. Hidup saudara bisa menjadi pengaruh dan menjadi cerita. Dan akhirnya saya cerita Yesus kepada dia. Dan Injil diberitakan. Haleluya. Nah makanya saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, saudara mulai pikirkan ini, kita harus memiliki kerinduan untuk memperdulikan apa? Orang lain. Makanya waktu Natal tahun kemarin, saya bilang Pak Anton sebagai gembala, Pak perlu di KK itu berikan undangan. Untuk orang-orang yang belum, pertama orang yang belum tahu, belum percaya, apalagi kenal. Orang yang sedang jauh dari Tuhan, orang yang belum mempunyai gereja tetap, jangan yang punya gereja dibawa masuk di sini. Terus orang yang belum mendapatkan gereja yang punya visi yang pas dengan dia. Coba bawa itu, ya puji Tuhan. Pak Anton bilang, ya siap. Waktu kemarin 46 orang
berlutut percaya Yesus Tuhan dan dibaptis untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bayangin kalau kita keluar duit banyak hanya untuk makan minum dengan celebration ganti baju, ganti perform, ganti acara, tidak ada gunanya. Tidak pernah itu ada ayatnya, saya tidak pernah ketemu. Tapi memperdulikan orang lain, bukan hal itu tidak penting. Ya, semua perlu untuk kepentingan orang lain, untuk jangkau. Haleluya. Karena kalau dia tidak keluar lagi itu dari bungkus, tidak ada gunanya. Dan kalau bungkusan itu sudah dikeluar, tidak disimpan di kulkas atau disimpan di mana, lemari yang mahal. Dibuang. Kita perlu robek kepentingan pribadi, ego kita. Hanya mementingkan dirobek. Dan keluarlah. Orang merobekkan segala kepentingan pribadi, itu yang namanya remuknya insan, lahirnya roh Tuhan. Sehingga roh Tuhan bergerak melalui saudara di mana-mana, yang sakit disembuhkan, yang lemah kuat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang mati bangkit, untuk Tuhan dipermuliakan. Remuknya insan, lahirnya roh. Daging kita ini perlu dirobek untuk kepentingan orang lain. Haleluya. Amin. Kalau enggak mungkin ragi itu berguna. Dan saya percaya tidak banyak orang menanya merek ragi. Setuju? Betul enggak? Kalau ragi itu sudah mempengaruhi roti, apa saja, enggak pernah ragi itu mendapat tepuk tangan. Yang terkenal di ekstalase, terkenal orang cuma tahu jenis roti apa yang dipengaruhi ragi itu. Hari ini sama. Kalau saudara sudah mementingkan orang lain, dengar, bukan hal jasmani itu yang terpenting, tapi manusia batin itu, be strong. Untuk saudara mengalami pesta kerajaan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sudahlah berhenti, tinggalkan. Minta dihargai, minta dipuji, apa saja berhenti. Satu, tujuan kita, apa yang kita buat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bungkusan itu perlu robek. Perlu saudara ternyapkan. Masih banyak lagi untuk hal itu, dan ingat kalau ragi itu sudah mempengaruhi, tidak dapat dikeluarkan. Kalau sudah kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh, di mana saja, kesan ilahi, pesan sejarah ilahi tetap ada. Tidak akan bisa terhapuskan. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau, saudara menjadi generasi pilihan pembawa pengaruh. Jadi generasi pilihan pembawa pengaruh, bergaya hidup, berani mengakui setiap kelemahan kita. Yang kedua tadi, selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Yang ketiga, setia menjalani proses. Yang terakhir, memiliki kerinduan untuk memperdulikan orang lain. Ada yang tanya, kenapa sekarang tidak pakai PPT lagi Pak Franky? Tidak mungkin di Kuta saya pakai, bisa over time saya. Jadi lebih bagus ini ada yang bisa saya cancel. Oke, saya harap ini bisa jadi berkat, membawa inspirasi bagi saudara, masuk di 2024, saudara punya sejarah yang baru untuk mau berubah, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yesus love you.